Terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi teman-teman. Iya Pak, nanya prospek emiten batu bara ini. Eh, Banyak analis bilang harga batu bara mungkin tahun 2023 bakal turun Pak ya. Tapi ada yang bilang turunnya mungkin tidak terlalu drastis, tapi bisa saja dalam. Nah ini kan trade off-nya itu dengan tahun 2022 kemarin emiten untungnya besar, ada peluang dividen besar. Nah, kira-kira dengan trade off seperti itu harganya semakin turun, dividen besar, mungkin apakah masih menarik kira-kira dengan ya bisa saja orang melihat bahwa tidak sustain sehingga mungkin dia agak men-skip eh, peluang dividennya itu, Pak. Nah, kira-kira sampai di mana itu, Pak? Kira-kira dalamnya harga batu bara yang bisa saja orang bisa saja tidak mengindahkan dividen itu. Mungkin mungkin Pak Teguh berdasarkan pengalaman punya punya insight. Terima kasih Pak Teguh. Sekarang Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Iya, makasih Pak Teguh. Secara garis besar sih sama seperti Pak Anjo ya. Cuma kan kita tahu ini kan siklikal. Porto Pak Teguh tuh banyak juga di batu bara gitu loh Pak. Eh, Apa maksudnya itu rasional nggak sih kalau kita mengharapkan harga batu bara itu balik ke 400 lebih lagi kan? Kemarin tertinggi 4,5 ya Pak. $450 per ton. Kalau ingin market itu kan menghargai kinerja. Kalau kita rasa mentok kinerjanya di $450 per ton, average selling price-nya itu nggak bisa naik lagi. Kok apa yang diharapkan dari kinerja gitu loh Pak? Paling point of view-nya yang saya lihat tuh cuma dividennya aja. Semakin rendah harga, semakin yieldnya tuh semakin bagus. Tapi kan dividen itu seiring berjalannya waktu juga akan berkurang karena kinerjanya juga akan turun gitu loh Pak. Kenapa Pak Teguh tuh nggak shifting gitu portfolionya? Kenapa masih kekeh di batu bara gitu loh Pak? Pak Irwan pegang saham batu bara? Saya kecil sedikit, udah masih di ABMM. Berapa persen Porto? 5% paling Pak. Jadi udah keluar semua gitu ya, tinggal sisa itu aja. Ya, Kalau Porto saya di batu bara saat ini berapa persen, tahu nggak Pak Irwan? Dari screenshot yang terakhir. Oke, saya kasih tahu. 25%, Oke, saya kasih tahu. 25%. 30%. Ya, Jadi nggak banyak lagi sebenarnya, nggak majority lagi. Pada satu titik saya pernah loh 70% di batu bara. Sekarang enggak, saya sudah dikurangi meskipun betul, belum keluar habis sama sekali, enggak, masih cukup signifikan lah. Masih sekitar 30-40% ada di batu bara. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Pak Irwan yang tinggal sisa 5%, ya memang alokasi kita di batu bara masih signifikan ya. Meskipun sebenarnya sudah berkurang Pak, sudah berkurang dibanding kemarin-kemarin gitu ya. Dan apa alasannya kok kita masih kekeh? Rasionalnya di mana gitu? Saya jawab. oh iya Pak, satu Pak. Apa? Spill sedikit Pak. Pak Teguh pernah all in nggak gitu Pak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Lagian gimana caranya? Eh, Duitnya kebanyakan. Bukan sih, bukan itu. Zaman dulu dan masih kecil gitu loh Pak. Nggak pernah juga. It's very stupid. Dan kalau saya melakukan itu, mungkin saya nggak akan bertahan di pasar modal pada hari ini. Oke, saya jawab ya. Ya, Jadi gini, ini memang kadang orang itu seperti itu. Jadi tadi juga Pak Irwan bilang, pernah all in nggak? Jadi kayak nggak ada pilihan antara all in dengan tidak pegang sama sekali. Jadi masuk sekalian banyak atau tidak pegang sama sekali. Menurut saya itu keliru. Menurut saya itu keliru. Pak Irwan, Pak Andio, dan juga teman-teman yang lain. Kalau kita pegang saham batu bara, kita berusaha memprediksi kan harga batu bara ini ke depan bakal bagaimana? Apakah bertahan? Apakah naik lagi? Ataukah turun lagi? Dan kadang, bukan kadang, pasti kita jadi bingung sendiri kadang-kadang. Kita jadi bingung. Dan kita jadi khawatir. Kalau kita pegangnya banyak, bagaimana kalau harga batu bara turun? Tapi kalau misalnya kita tidak pegang sama sekali, bagaimana kalau kan nanti ada musim dividen?
Dan dividen untuk tahun ini ya bisa dipastikan masih sangat besar karena berdasarkan kinerja emiten batubara di tahun 2022 kemarin yang sampai kuartal 3 ya kayak ABMM, ITMG itu labanya masih naik signifikan, Pak. Baik itu secara tahunan maupun kuartalan dan return on equity-nya bahkan mencapai 50% atau lebih. Historisnya aja kemarin ITMG bayar dividen interim sekitar Rp4.000. Maka perkiraan kasarnya untuk dividen berikutnya itu bisa mencapai 7.000, 8.000. Dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang 35.000. Wah, itu luar biasa itu dividen sebesar itu. Nah, jadi bagaimana? Berarti kan selalu ada dua sisi. Di satu sisi kita khawatir harga batu bara akan turun, tapi di sisi lain ada kemungkinan perusahaan bayar dividen, dan sebelum itu kalau Pak Irwan dan juga Pak Andio sudah ikut saya sejak lama, kan kita hafal sebelum dividen itu, jangankan sebelum dividen itu diumumkan, beberapa bulan sebelumnya sahamnya udah naik duluan, Pak. Naik lagi gitu loh. Kalau misalnya ITMG benar bakal bagi dividen 8.000, maka dihitung dari harga sahamnya saat ini, ITMG itu bisa naik lebih dari Rp8.000 itu sendiri. Dari 35.000, 36.000, dia bisa naik sampai 46.000. Kalau memang begitu, ya kenapa kita keluar sekarang? Kan gitu. Nah, tapi di sisi lain, balik lagi. Bagaimana kalau misalnya sebelum perusahaan bayar dividen, harga batu bara udah turun duluan. Yang perlu dicatat Pak Irwan dan Pak Andio, menurut saya, yang pembayaran dividen itu lebih pasti dibanding prediksi bahwa harga batu bara akan turun. Harga batu bara mungkin turun, tapi mungkin juga tidak. Tapi kalau dividen itu pasti, hampir pasti akan dibayarkan. Dan dalam nominal yang sebesar itu. Itu aja. Sekarang gini, dasarnya apa harga batu bara akan turun lagi? Ya karena harga sekarang udah terlalu tinggi. $400. Siapa yang mau beli harga batu bara setinggi itu? Ya kan? Tapi di sisi lain, perang Rusia-Ukraina masih terjadi. Krisis energi di Eropa masih terjadi. China sekarang udah nggak ada lockdown lagi, sudah open. Mereka kenapa impor batu bara dari Australia? Karena kalau cuma impor dari Indonesia sudah tidak akan cukup. Ingat Pak, ekonomi kita new normal itu sebenarnya sudah sejak tahun 2020 akhir, itu kita sudah new normal. Itulah kenapa pada tahun 2021 dan 2022 ekonomi kita sudah pulih lagi seperti sebelum pandemi. China itu baru akan mulai tahun ini pemulihan ekonominya setelah sebelumnya dia krisis karena lockdown berkepanjangan. Di sana baru mulai. Dan China kita tahu adalah negara terbesar nomor 2 secara ekonomi di dunia. Jadi kalau misalnya dia ekonominya tumbuh, kita, tetangganya akan kecipratan. Ekonomi kita akan tumbuh lebih tinggi lagi gitu loh. Impor batu bara dari sini akan naik lebih tinggi lagi. Artinya, belum tentu harga batu bara turun. Kalau kita mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Makanya penting untuk kita bisa melihat gitu ya. Bisa membaca apa-apa saja yang memang penting. Menurut saya ketika kemarin Grup Salim masuk ke bumi ya batu bara, ya Grup Salim kan masuk nggak setahun 2 tahun Pak, tapi untuk jangka panjang seperti itu, menurut saya mereka melihat ada kemungkinan ke arah sini. Ketika sekarang nih trending mobil listrik katanya, motor listrik, sekarang semuanya pakai listrik. Listrik dari mana? Batu bara. Batu bara emang dari mana? Apakah pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya itu murah? Mahal Pak, mahal banget. Pembangkit listrik batu bara aja untuk orang bikin satu pembangkit dengan kapasitas 2 gigawatt, 2000 megawatt, itu 200 miliar investasinya. Batu bara loh. Kalau energi terbarukan 2 kali lipatnya. 400 miliar, 500 miliar. Duit dari mana? Lama balik modalnya. Jadi, mungkin betul EBT itu akan menggantikan batu bara, tapi prosesnya sangat panjang dari sekarang. Minimal paling cepat 10 tahun. Sebelum itu, kebutuhan listrik akan meningkat
seiring bergeraknya lagi ekonomi termasuk di China, orang juga sekarang udah pakai serba listrik, batu bara. Gitu. Jadi belum tentu harga batu bara turun. Meskipun memang betul ada kemungkinan dia turun, tapi belum tentu. Yang sudah tentu bayar dividen. Gitu. Nah, cuman dibanding misalnya setahun yang lalu, yang kita tidak ada prediksi bahwa harga batu bara akan turun lagi. Kalau sekarang kan udah mulai ada prediksi dan kenyataannya harga batu bara terakhir kita cek memang sudah di bawah 400. Ya, 376 segala macam. Jadi memang sudah ada kemungkinan harga batu bara turun. Dan kalau itu terjadi, ITMG dan kawan-kawan labanya akan turun. Betul. Tapi di sisi lain, dia akan bayar dividen. Dan seperti tadi saya sampaikan, belum tentu juga harga batu bara akan turun kalau kita lihat faktor-faktor pentingnya. Kesimpulannya, kita tetap pegang batu bara, kita tetap pegang saham-saham batu bara, tapi tidak perlu dan jangan terlalu banyak seperti setahun yang lalu. 70% Pak portofolio saya di batu bara 1 tahun yang lalu. Sekarang sudah saya kurangi. Tapi belum sampai habis sama sekali. Kenapa? Karena potensi profitnya masih ada dari dividen itu. Dan belum tentu juga harga batu bara turun. Dan kalau harga batu bara setidaknya bertahan di harga sekarang, nggak usah balik lagi ke 400 Pak. Nanti di tahun 2023 kuartal 1 belum tentu ITMG, ABMM, Indika, PTBA labanya turun. Belum tentu, meskipun harga batu bara turun. Kenapa? Karena volume produksinya naik. Sekarang kan permintaan batu bara banyak banget. Dari China segala macam. Harganya mungkin sedikit turun, betul. Tapi kalau volumenya naik dari misalnya 10 juta ton menjadi 20 juta ton, berarti pendapatannya naik atau turun? Naik. Tetap naik seperti itu. Jadi belum tentu. Belum tentu. Karena itulah saya sampai saat ini masih pegang batu bara.